Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam di Desa Ilmu. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang data preprocessing ya. Jadi kalau dalam machine learning, preprocessing ini merupakan proses yang digunakan untuk membersihkan data agar machine learning model yang kemudian nanti dibangun ini bisa dilatih dengan benar menggunakan data yang telah di preprocessing gitu ya, atau istilah lainnya dibersihkan gitu. Jadi kalau misalkan data yang kita pakai apa adanya gitu, maka bisa jadi nanti machine learning yang kita bangun itu menghasilkan performa yang juga tidak optimal. Sehingga kita coba untuk sesuaikan atau kita bersihkan dulu dengan beberapa tahap preprocessing. Baik, langsung saja di sini untuk langkah awal dalam preprocessing ini seperti biasa kita import dulu library-nya. Jadi yang pertama adalah kita import NumPy ya. NumPy SNP. Nah, NumPy ini jadi karena kita banyak bekerja pada data array ya, jadi di mana ML model ini membutuhkan array sebagai input, maka kita gunakan NumPy. Kemudian yang kedua nanti kita juga menggunakan Matplotlib. Kita import Matplotlib. Kita gunakan modul pyplot ya, karena untuk Matplotlib ini sendiri ada banyak ya modulnya. Kita gunakan pyplot, sini splt. Kemudian kita importkan lagi untuk pandasnya untuk membuat ya seperti matrix gitu ya dari beberapa fitur, baik itu variabel dependent maupun independent ya. Nanti kita akan membuat matrix dari situ sehingga kita membutuhkan pandas. Sini spd. Oke, kita running. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita import datasetnya. Oke, ini dataset. Di sini kita akan membuat variabel yang kemudian digunakan untuk menyimpannya. Jadi di sini dataset, variabel dataset ini digunakan untuk menyimpan datasetnya. Nah, penamaan variabel ini bebas, cuma ya direkomendasikan yang simple dan tentu saja mewakili apa yang kemudian akan kita simpan. Ya, generalnya dataset itu ya, atau nanti boleh dataset apa gitu namanya, monggo silakan ya disesuaikan dengan data apa yang akan kita simpan ya. Kemudian di sini kita gunakan tadi ya PD, kita gunakan fungsi untuk membaca semua nilai atau values yang ada di dalam dataset dan kemudian membuat data frame. Kita gunakan read CSV karena data yang akan digunakan berupa CSV. Di sini namanya adalah data.csv. Nah, untuk tampilan datanya seperti ini ya. Ini saya gunakan fungsi view, jadi tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, nanti kita akan coba membaca tadi. Jadi dengan menggunakan read tadi, dia akan membaca semua values yang ada di sini dan akan membuat data frame. Sehingga dengan read tadi dia akan membuat baris dan kolom yang sama, yang sesuai seperti ini, sesuai dengan kondisi data sesungguhnya. Jadi akan mewakili kondisi data sesungguhnya. Itu fungsi dari read CSV tadi ya. Baik, kita kembali di sini, kita running dulu. Kemudian kalau kita mau melihat bagaimana kondisi datanya, kita bisa gunakan git ya. Ini untuk mewakili ya 5 baris awal, karena biasanya data yang kita pakai itu cukup banyak, tapi kalau pada kasus ini kan tadi hanya beberapa data saja ya, sebenarnya bisa kita langsung panggil dataset seperti ini ada 11, namun kalau ada cukup banyak datanya kita bisa gunakan fungsi hit. Nah, di sini ada beberapa kolom, jadi ada fitur ya, atau di sini fitur ini disebut sebagai kolom yang nanti digunakan untuk memprediksi dependent variabelnya. Jadi istilah lainnya ya independent variable. Nah, untuk proses ini adalah dependent variabelnya. Jadi yang akan diprediksi. Ya, jadi fitur sekali lagi atau disebut independent variable ini digunakan untuk memprediksi dependent variabelnya. Kenapa disebut dependent? Karena hasil ini itu bergantung pada fiturnya atau independent variabelnya. Di sini kita juga bisa melihat kondisi data yang kita miliki dengan menggunakan fungsi info dataset.info. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat 12 baris dari 0 sampai 11, indeksnya 0 sampai 11. Kita lihat di sini ada beberapa kolom yang dia hanya terdiri dari 11 baris. Jadi ada baris yang kosong. Nah, ini nanti akan kita
sesuaikan, kita preprocessing tadi supaya model machine learning dapat kita training dengan baik. Nah, langkah selanjutnya kita akan memisahkan antara dependent dan independent variable. Nah, untuk dependent variable, untuk independent variable nanti akan disimbolkan dengan huruf X ya. Dan dependent variable, ini masih sering kebalik-balik, saya ulangi. Untuk independent variable nanti dengan huruf X dan dependent variabelnya adalah huruf Y. Kita pisahkan di sini X ya, nanti untuk independennya akan disimpan ke dalam variabel X. Kita gunakan tadi disimpan dataset ya, kita gunakan fungsi ilog ya untuk mengakses baris dan kolom sesuai dengan indeksnya. Ilog ya, ini kita akses semua baris dan semua dari semua baris dan kolomnya ini sampai batasnya adalah 3 ini adalah sebagai batas, dimana nanti indeks nomor 3 ini tidak ikut, kan 0, 1, 2, 3, jadi proses ini nggak masuk ke dalam X ini ya. Dan kita gunakan, jangan lupa kita akses values-nya ya, values-nya saja, kita dot values. Kemudian untuk Y-nya sama, Y-nya ini kita akses atau kita simpan untuk dependent variable-nya, baris, semua baris, dan untuk indeks ketiga saja. Jangan lupa ditambahkan values. Kita running. Langkah selanjutnya kita coba bisa cek untuk X-nya, print X ya, ini isinya adalah indeks 0, 1, dan 2 ya, untuk city, age, sama salary saja. Dan kemudian untuk Y-nya itu hanya untuk dependent variabelnya ya, jadi hanya pada indeks ketiga. Kemudian, nah ini kenapa dia bentuknya mendatar seperti ini, karena dia cuma satu kolom aja ya, otomatis matriksnya akan berubah menjadi seperti ini gitu. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba melakukan atau menangani data-data yang hilang. Jadi kalau tadi kita lihat di sini ada beberapa baris yang dia tidak sesuai dengan jumlah barisnya gitu kan. Barisnya ada 12 tapi di sini hanya ada 11. Kalau kita lihat tadi di sini ya, misalkan kita coba. Nah, ini ada yang none, ada yang di sini juga ada yang none. Nah, ini kita perlu tangani. Karena apa? Karena kalau kita tidak tangani nanti akan berpengaruh terhadap model machine learning yang kita bangun. Nah, untuk menangani data yang hilang ini ada beberapa cara. Jadi yang pertama, kita bisa langsung menghapus atau delete data yang hilang. Nah, ini bisa berhasil jika data yang dimiliki ini jumlahnya besar. Data secara keseluruhan itu jumlahnya besar, dan data yang hilang itu hanya 1%-nya aja. Jadi nggak banyak data yang hilang. Sehingga kita bisa melakukan atau menghapus secara langsung. Jadi harapannya dengan jumlah yang sedikit ini, ya ini ketika kita hapus itu tidak mempengaruhi kualitas dari model yang kita bangun. Itu cara pertama. Nah, cara kedua itu kita bisa mengganti. Jadi data yang hilang tadi kita ganti dengan nilai lain. Ya, nilai lain ini bisa dengan rata-rata dari semua nilai pada satu kolom atau dengan nilai-nilai yang lain. Nanti kita cek ya beberapa alternatif cara selain rata-rata. Nanti juga kita bisa gunakan cara yang lain. Langkah pertama nanti kita masukkan lagi ya untuk library-nya. Di sini kita ambil dari sklearn ya, scikit-learn-nya, kemudian kita gunakan modul impute. Nah, metode imputasi ya, impute ini ya, ini merupakan metode di mana kita dapat mengisi data yang hilang dengan nilai yang diperkirakan cukup layak ya, dan kemudian nanti dianalisis dengan metode baku untuk data yang lengkap. Nah, beberapa metode imputasi yang populer atau sering digunakan adalah rata-rata ya, atau mean, median juga bisa, modus, atau klasterisasi. Nah, pada modul impute ini nanti kita juga bisa menggunakan nilai yang paling sering muncul dari satu kolom itu. Misalkan di kolom tersebut nilai yang paling sering muncul adalah 5, maka pada baris yang hilang ya pada kolom tersebut nanti akan diganti dengan angka 5. Sini kita importkan dari modul ini, kita importkan simple imputer.
Oke, kita running. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat cek ya dengan variabel imputer. Kita panggil kelasnya simple imputer. Nah, untuk parameternya kita gunakan missing values. Nah, valuesnya ini ditandai dengan none ya. Jadi kan values apa yang hilang tadi itu ditandai dengan none. Tadi ada beberapa yang none, ini none. Nah, ini kita tandai dengan none tadi, jadi menentukan data yang kosong ya. Dan kemudian selanjutnya adalah strategi. Nah, ini strategi kita gunakan di sini, contohnya kita pakai min ya. Nah, strategi yang bisa kita pakai yang lain tadi, kita bisa ke sini kemudian gunakan shift tab. Di sini akan ada dokumentasi, ada keterangannya ya. Nah, untuk strategi di sini lewat aja. Nah, ini ada min. Ini untuk rata-rata ya, median, nilai mediannya. Most frequent, nah ini untuk nilai yang paling sering muncul ya. Dan konstan ini bisa kita isi dengan data atau angka tertentu. Jadi ada beberapa strategi, cuma di sini kita gunakan min ya sebagai contoh. Selanjutnya akan kita gunakan method fit ya. Di sini imputer, kita gunakan method fit untuk menghitung. Jadi menghubungkan ke matrix fitur ya, dan kita akan hitung data kosong ya berdasarkan parameter strategi yang sudah kita tentukan, yaitu min ya. Jadi fit ini digunakan untuk menghitung berdasarkan strategi minnya tadi. Di sini kita gunakan x ya, dari x tadi kan di sini. Jadi mengisi data kosong untuk x ya kan, semua barisnya. Jadi untuk barisnya ini semua, karena kita nggak tahu ya letak yang kosong itu ada di mana, sehingga kita masukkan semua barisnya. Nah, untuk kolomnya adalah dari 1 sampai 3 ya. Jadi 1 sampai 3. Ini 1 ini masuk berarti 01, 3-nya ini maksudnya supaya ini masuk gitu ya. 1, 2, 3-nya di sini kan sebenarnya ya. Batasnya cuma supaya yang nomor 2 ini masuk, maka kita inputkan sampai 3. Kemudian selanjutnya di sini kita replace ya. Jadi nanti untuk semua baris pada kolom 1 sampai 3-nya itu nanti kita replace dengan metode transformnya adalah x semua baris 1 sampai 3. Oke, gini ya. Kita running. Sekarang kita coba print x nya. Hasilnya adalah ya seperti ini ya. Jadi kalau none-nya tadi adalah Gunung Kidul 40, nah ini sekarang jadi angka ini, yaitu rata-rata dari satu kolom ini. Dan kemudian untuk Sleman ini ya, ini juga sudah tergantikan dengan nilai rata-rata, yaitu cara untuk mengganti atau menangani data yang hilang. Jadi sekali lagi, untuk fit ini adalah kita hitung, dan transform ini kita gantikan ya, menggantikan data yang kosong tadi dari hasil perhitungan di fit ini. Selanjutnya adalah kita lakukan encoding untuk beberapa data kategorikal. Jadi akan sangat sulit gitu ya bagi model dari machine learning untuk melakukan atau menghitung korelasi antar fitur dengan dependent variable jika ada data yang bentuknya string. Itu akan kesulitan, sehingga kita bisa atau perlu mengubahnya ini dalam bentuk number. Jadi data kategoris ini bisa kita artikan sebagai data atau informasi yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi ya bentuknya string, atau ada juga yang bentuknya kelompok. Misalkan ada kelompok kayak size baju gitu ya, X, XL, S, dan seterusnya, itu kan kelompok ya. Untuk data kategoris ini supaya kita bisa melihat korelasinya ya, menghitung korelasinya antar fitur, maka kita rubah menjadi data numeris. Nah, untuk kasus kita ini ada beberapa categorical data, ada di sini ya yang city ini ya, city. Kemudian pada dependent ini ada ini ya, no, yes, no, no ini. Nah, jadi kita perlu merubah itu ke dalam bentuk number. Nah, untuk mengubah pada kolom city ini, kita bisa menggunakan one hot encoding ya. Jadi one hot encoding ini akan mengubah fitur dengan data kategoris menjadi data biner. Misalkan di sini Jogja, ini nanti akan menjadi 100, Sleman 001, dan seterusnya. Nah, kita sebenarnya bisa mengubah Jogja ini menjadi 0 ya, Sleman ini menjadi 1,
Gunung Kidul menjadi 2. Namun nanti problemnya adalah di sini kita tidak mencari hubungan antar kota ya dalam fitur tersebut, namun kita akan mencari hubungan antar kolom dengan dependent variable atau outputnya. Jadi kita kan di sini kita nggak mencari hubungan ini ya antar kota ini. Jadi kalau tadi kan urutan ya 0, 1, 2 ini kan urutan. Nah ini akan cocok kalau kita memang mencari hubungan antar kotanya. Tapi masalahnya kita mencari antar fitur dengan dependent variable-nya gitu. Sehingga kita perlu menggunakan cara lain yaitu one hot encoding atau one hot encoding ya. Kita rubah menjadi bilangan biner. Oke, langsung saja di sini kita masih gunakan scikit-learn ya. From scikit-learn. Nah, ini kita pakai modul compose. Kemudian kita importkan kelasnya yaitu column transformer. Jadi kita akan pakai 2 kelas yaitu column transform. Di sini untuk column transformer ini memungkinkan kita untuk secara selektif menerapkan transformasi data ke kolom yang berbeda dalam kumpulan data. Karena kan nanti ya ada banyak lah ya data yang akan kita prepose ini atau kita encoding ini. Nah, untuk menyeleksinya kita bisa pakai column transformer ini. Nah, kemudian yang kedua masih pakai scikit-learn, kita pakai modul preprocessing. Kemudian kita importkan kelasnya yaitu one hot encoder. Oke, kita running dulu. Nah, di sini kita bikin objeknya ya. Kita simpan dalam variabel cp. Kita panggil kelasnya column transformer. Kita pakai parameter transformers di sini. Oke, di sini ada beberapa yang perlu kita masukkan, yaitu yang pertama adalah encoder. Jadi jenis transformasinya tadi kan encoder ya. Kita panggil kelasnya di sini one hot encoder, dan yang akan dirubah adalah pada indeks. Nah, ini seleksinya ya. Ini ada di indeks ke 0. Oke, ini harus pelan-pelan. Kemudian yang kedua yaitu remindernya. Jadi maksudnya adalah untuk reminder ini menspesifikkan gitu ya kolom mana yang nanti akan tidak dirubah gitu. Jadi kolom lain itu mau diapakan gitu kan. Karena tidak dirubah ya maka kita gunakan reminder yang lain. Untuk kolom yang lain adalah pass through. Pass. Oke, seperti ini ya. Jadi karena kolom lain ini tidak dirubah ya, maka kita gunakan reminder ini. Oke, jadi ada 2 tadi transformers. Kita tentukan jenis transformasinya. Jadi gunakan encoding one hot encoder ya. One hot encoder untuk kelasnya, dan ini adalah indeks yang akan dirubah. Kemudian kita yang lain untuk kolom yang lain ini kita kasih reminder yaitu pass through. Oke, kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam kolom X ini ya, kita CT. Nah, di sini kalau tadi kan satu-satu gitu ya. Nah, kalau ini sudah langsung sekaligus fit dan transform. Jadi menghitung dan sekaligus menggantikan transform. Jadi enak ya. Oke, langsung kita running. Oh, ada error guys. Reminder. Nah, ini kayaknya salah tulisnya. Kita pakai tab aja kali. Nah, reminder gitu ya. Running, ada error lagi. Oke, follow ada di sini reminder. Nah, oke. Kita cek untuk X-nya sekarang jadi seperti apa. Ya, jadi seperti ini untuk encodingnya ya. Jadi dari Jogja tadi sekarang sudah menjadi biner. Ya, untuk Jogjanya 00001, yang lainnya tetap sama. Oke, gitu ya. Nah, kemudian sekarang selanjutnya ya, yang untuk kan tadi ada 2 ya. Untuk yang dependent variable caranya seperti apa? Kita gunakan label encoder. Jadi kalau tadi one hot encoder, sekarang kita gunakan from scalar, masih sama pakai preprocessing. Nah, di sini kita import yaitu label encoder. Karena apa? Karena di sini kita untuk dependennya hanya ada 2 ya, yes dan no, sehingga kita bisa menggunakan 0 sama 1 saja ya. Makanya kita gunakan label encoder.
Nah, karena di sini cuma single vektor saja ya, maka kita tidak perlu menggunakan parameter ya. Jadi langsung aja sini langsung panggil kelasnya label encoder gini, nggak perlu pakai parameter, langsung dari y-nya kita fit transform, kita running, ternyata ada error ya, sorry, ini harusnya y. Nah, selesai. Kemudian kita coba cek untuk y-nya, kita print y ya, sekarang sudah berubah menjadi biner 01, 01 dan seterusnya. Oke, untuk penanganan data kategori selesai. Itu beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk menangani data kategorikal. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah melakukan split dataset menjadi training set dan test set. Jadi untuk training set ini itu digunakan untuk melatih model machine learning ya, sesuai pengamatan yang ada. Jadi kan data yang kita miliki kan data asli. Dari data ini kan kita mau membuat sebuah model machine learning yang nantinya dia bisa memprediksi nilai baru yang masuk. Cuma kan in case di sini kan belum ada nilai baru, sehingga data yang ada ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, bagian pertama ini digunakan untuk melatih modelnya, jadi dilatih dengan data bagian pertama tadi. Bagian yang kedua ya, atau test setnya nanti ini digunakan untuk mengevaluasi. Jadi kita lakukan prediksi, hasilnya sama nggak, hasilnya bagaimana gitu ya dengan test set tadi. Misalkan tadi kan ada 01 ini ya, 001 dan seterusnya, apakah dia bisa memprediksi sesuai dengan hasil ini. Nah, kalau tidak sesuai maka nanti dihitung gitu kan, errornya berapa, maka performanya berapa. Kalau sesuai semua berarti nanti bisa 100% gitu. Itu ya, jadi test set ini digunakan untuk mengevaluasi performance dari model machine learning ya, untuk pengamatan yang baru. Itu kalau training ya tadi untuk melatih ya, melatih model machine learning sesuai dengan pengamatan yang ada. Oke, untuk melakukan splitting ini kita seperti biasa masukkan dulu untuk library-nya. Ini model selection, kita pakai model selection. Kemudian kita importkan train test split. Nah, kita akan memisahkan menjadi 4 fitur ya, karena akan dibuat pasangan matriks dari fiturnya gitu. Jadi kita akan membuat 4 variabel untuk menyimpan atau mengembalikan nilai dari train to split tadi. Jadi 4 variabel ini yaitu xtrain, kemudian ada xtest, ytrain, dan terakhir adalah ytest. Oke, nanti akan dikembalikan ke 4 variabel ini. Kita panggil kelasnya train test split. Kemudian di sini untuk parameternya yaitu kita masukkan untuk x dan y. Jadi variabel mana yang akan di split ya kan, x sama y-nya. Kemudian yang kedua adalah test size-nya. Jadi kita tentukan besar dari test size-nya. Nah, ini kalau berdasarkan mungkin dari riset yang pernah saya baca itu dibaginya 80-20 ya, tapi sekali lagi ini kan case by case. Kita bisa coba dengan perbandingan yang lain, misalkan 70-30 gitu atau 75-25 gitu ya. Tapi dari yang pernah saya baca yang bagus adalah 80-20, sehingga di sini test size-nya kita tentukan 20%. Nah, untuk random state-nya kita gunakan 1 random state ini supaya hasil yang nanti dihasilkan itu bisa lebih stabil. Jadi berapa kali pun ya kita merunning modelnya itu akan menghasilkan hasil yang sama gitu ya, karena adanya random state ini, jadi akan lebih stabil. Jadi kalau kita tidak pakai random state ini ya nanti bisa jadi itu hasilnya akan berbeda antara satu running dan running yang lain itu ya. Oke, kita running sini, kemudian kita coba print ya untuk xtrain-nya seperti apa ya. Ini xtrain-nya, jadi kalau tadi ada 12 ya kalau salah, ini jadi 2 ke 4 5 6 7 8 9 ya, karena yang sisanya itu nanti digunakan untuk mengevaluasi, yang lainnya sama, nanti hasilnya juga seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah fitur scaling. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya, biasanya mana dulu sih yang harus dilakukan gitu.
Jadi kalau kita menerapkan fitur scaling sebelum full split, ini ada informasi yang bocor. Alangkah lebih baiknya ya memang kemudian kita lakukan split dulu, baru nanti kita lakukan fitur scaling. Jadi nanti kita lihat dulu ya nih, fitur scaling itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi fitur scaling ini ada beberapa data yang value-nya, nilainya itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Sehingga ada satu variabel itu lebih besar dari variabel yang lain, sehingga kita perlu standarkan. Nah, fitur scaling ini harus dilakukan pada variabel independen yang kemudian memiliki variasi yang banyak ya dalam besaran, satuan, dan rentang ya, untuk kemudian distandarkan sehingga memiliki nilai yang tetap. Nah, kalau ada variabel yang memiliki nilai lebih besar gitu ya daripada nilai yang lain, maka nanti akan ditakutkan variabel tersebut akan dominan gitu. Nah, dengan fitur scaling ini diharapkan setiap fitur itu nanti memiliki kontribusi yang proporsional ya terhadap fitur-fitur yang lain. Oke, untuk fitur scaling kita masih menggunakan scikit-learn. Di sini kita masukkan, masih pakai preprocessing ya, kita import kelasnya yaitu standard scaler. Oke, kita running, kemudian sama kita bikin objeknya, kita panggil standard scaler di sini langsung ya, kemudian kita running juga. Nah, ini kita masukkan ya untuk xtrain-nya, xtrain tadi ya, ini untuk semua baris, dan yang distandarisasikan sebenarnya kan yang ini ya, dari kolom ini sama kolom sampai kolom ini, indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, jadi dari 5 sampai terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, berarti dari indeks ke-6 sampai akhir gitu. Ini bisa seperti ini. Kemudian di sini kita sc.fit transform ya, dari xtrain sama xtrain itu semua baris 6 sampai selesai gitu ya. Oke, kemudian untuk xtest-nya, nah untuk fitur scaling ini kita akan terapkan hanya pada data training saja ya. Kenapa? Karena xtest ini atau test set ini kan merupakan bagian dari observasi baru yang nilainya ini dianggap tidak ada sebelumnya gitu ya, sehingga di sini kita ini sama ya semua ini, cuma perbedaannya untuk ini kita langsung transform xtest. Oke, ini semua baris dan dari 6 sampai selesai. Oke, kita running, kemudian kita cek ya, kita print coba untuk xtrain-nya. Nah, ini sekarang salah guys, berarti ini standar ya, berarti ini 5 ya. Oh iya, 0, 1, 2, 3, 4 dari ya, benar 5 ya. Salah. Ini dari 5. Oke, kita running lagi ya. Sekarang ini sudah standar ya, jadi yang tadinya di sini nilainya ini 36, ini salary kan tinggi sekali ya, jadi ada kesenjangan gitu, perbedaan yang cukup signifikan. Nah, kalau seperti ini takutkan nanti dia akan mendominasi gitu. Nah, setelah di fitur scaling sekarang jadi seperti ini. Oke, sekarang kan lebih standar ya, sama. Apakah kemudian untuk dummy variable itu ini ya, jadi kan tadi sebenarnya variabel itu kan cuma satu kan ya, hanya city saja. Sekarang ada tambah 4 variabel lagi karena dia dirubah menjadi biner. Apakah ini kemudian perlu dilakukan fitur scaling? Jawabannya ya tidak ya, karena akan menyebabkan dummy variable tersebut ini menjadi lebih buruk ya, karena akan menghilangkan arti gitu dari dummy variable ini kan artinya Jogja tadi ya, Yogyakarta. Nah, kalau kita rubah atau kita lakukan fitur scaling pada ini, maka akan menghilangkan arti dari si dummy variable tersebut. Oke, mungkin itu ya beberapa step yang bisa kita lakukan untuk preprocessing. Ya, nanti tergantung dari kondisinya, kalau memang data tersebut
semuanya full ya, tidak ada data hilang, maka tidak perlu menangani data yang hilang. Kalau tidak ada data kategoris ya tidak perlu gunakan penanganan data kategoris dan seterusnya. Jadi disesuaikan pada masing-masing data yang kita punya. Namun ini beberapa contoh yang bisa kita lakukan dalam melakukan preprocessing. Baik, itu semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan bisa di share supaya manfaat yang ada di video ini bisa dirasakan oleh orang lain. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.